Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita saat ini kedatangan tamu Om Rivo Cahyono. Ini termasuk undangan juga ini buat saya ini untuk mengunjungi kafe antiknya beliau. Iya, ini Mas Roni harus datang. Kita khusus ke sini mau ngajak Mas Roni datang ke Surabaya, guys. Iya, sip, mantap. Dan sekalian saya lagi borong nih beberapa keris-keris ini temuan dan patrem ini, Mas ya? Iya, termasuk patrem. Patrem tapi unik nih, dari besi kuning atau kalau orang bilang perunggu ya, Mas? Perunggu atau besi kuning. Besi kuning. Ini langka banget, guys. Karena ini bukan termasuk pusaka yang untuk dibuat Untuk perang atau senjata ya. ini tapi buat lebih untuk ke ritual atau untuk ageman. Ini termasuk ageman. Ya. Oke, Mantap, guys. dari kedatangan Om Rivo ini sangat membantu buat saya untuk menginspirasi, untuk memotivasi bahwasanya mengenang sejarah, mengenang budaya-budaya lama itu sangat kita galakkan atau lestarikan, bahwasanya budaya kita tidak untuk dilupakan atau dimanipulasi dengan cara-cara media-media yang mungkin menyimpang dari norma-norma agama. Jadi harus seimbang, Mas. Harus seimbang antara spiritual dan pengetahuan tentang sejarah zaman dulu. Dan juga teman-teman mungkin ada yang pikir, wah, Om Rivo berhenti main pusaka. Enggak. Saya akhir-akhir ini banyak banget kumpulin pusaka-pusaka dari daerah luar Jawa. Katanya dari Bali juga, Om ya? Dari Bali kebanyakan 1-2 bulan ini, dan ada kesibukan kita lagi buka kafe itu, Mas. Oh iya. Di Antik Indonesia Cafe itu banyak banget makan energi dan perhatian. Jadi tapi kita soon akan buat video tentang pusaka-pusaka. Ya. Mulai lagi. Iya. Kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang Om Rivo Cahyono, boleh berkunjung ke kafe beliau. Tepatnya ada di jalan mana? Di Jiwok, Jalan Taman Gapura. Jadi teman-teman boleh kontak di Mas Roni atau WA saya, nanti tak share log tempatnya. Oh iya, begitu teman-teman. Jadi Agar kita buat kumpul-kumpul lah. Sana ya. Selain kita bereuni, juga menambah wawasan tentang budaya, tentang di situ ada banyak sekali barang-barangnya Mas Roni. Dipersiapkan benda-benda yang atau koleksi-koleksi beliau untuk bisa kita pelajari lebih dalam. Oke, itulah tadi sedikit cuplikan tentang saya dan Om Rivo selalu menggalakkan, selalu terpacu untuk membudidayakan atau melestarikan budaya-budaya lama agar tidak disalahgunakan dan tidak terlupakan oleh generasi penerus bangsa. Karena luar biasa, guys, temuan-temuan Surabaya di daerah Jombang, di daerah Jawa Timur itu nggak ada habisnya dan terus membuat kita takjub akan budaya Indonesia. Oke, salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi sepenggal cuplikan dalam hubungan kita, yaitu saya dengan Om Rivo Cahyono, dimana saya lama tidak membuat konten, Om Rivo juga lama tidak membuat konten dalam mengenalkan pusaka-pusaka, mengenalkan sejarah, mengenalkan budaya dalam bukti yang nyata. Mungkin ada beberapa hal yang dalam keseharian kita sibukkan. Om Rivo juga sibuk dengan kafe antiknya yang mungkin akan segera digelar. Kemarin Om Rivo Cahyono kesini sekedar berkunjung, juga silaturahim ke tempat saya, juga termasuk bentuk undangan bagi saya agar bisa datang ke kafe antik beliau. Dari perbincangan kami yang tidak sempat kami review atau liput dengan durasi yang cukup panjang,
karena waktu itu kita membahas masalah bab khodam pada pusaka. Bukan masalah pembahasan yang inti, tapi pembahasan masalah keingintahuan bahwasanya banyak kita bicarakan atau banyak yang sedang berpikir tentang pusaka itu pasti berkhodam atau pusaka yang berkhodam, seperti itulah. Jadi mungkin hari ini saya bisa menjelaskan dalam segi pengetahuan saya. Karena apa? Setiap pendapat atau pengetahuan seseorang itu tidak sama dengan pengetahuan yang lainnya, teman-teman. Menurut saya seperti itu. Jadi ini yang saya ulas ini adalah sebatas pemahaman saya dan pengetahuan saya yang selama ini menjadi keyakinan saya bahwasanya khodam itu seperti apa dan khodam itu apa. Jadi teman-teman, kalau bicara masalah khodam, menurut saya, jadi kita harus mengetahui apa yang kita bahas dulu. Kalau kita membahas masalah khodam, jadi apa yang disebut khodam itu, teman-teman. Khodam menurut saya bisa diartikan sebagai pembantu, teman-teman. Khodam artinya pembantu menurut saya. Seperti halnya kita mempunyai pembantu. Kalau kita ingin dibantu, pasti kita akan membayarnya, dan itu sudah hukum. Itu sudah meliputi hukum wajib, teman-teman. Jadi kalau kita meminta bantuan kepada orang lain, hukum wajibnya itu pasti kita harus memberi upah dan akan memberi gantinya, pengganti tenaganya atau pengganti apapun yang dikerjakan, yang kita suruh, teman-teman. Tapi bila mana ada yang membantu tanpa kita menyuruhnya, membantu dengan cara ikhlas dari hati, itu kita tidak terkena hukum atau tidak mengikuti hukum wajib, karena kita tidak menyuruhnya. Begitu, teman-teman. Jadi lebih mudah dipahami bahwasanya khodam adalah pembantu. Tapi bila mana kita menyuruh untuk membantu atau meminta bantuan, kita wajib membayar gantinya atau memberi gantinya sebagai wujud pekerjaannya atau jerih payahnya, teman-teman. Tapi bila mana ada orang yang membantu kita tanpa kita menyuruhnya, itu kita tidak terkena sanksi atau tidak terkena hukum wajibnya, dan kita tidak diwajibkan untuk memberi upah atau memberi gantinya, teman-teman. Jadi bila mana kita simpulkan dalam sejarah logika, khodam itu adalah pembantu, tergantung kita memilihnya. Kalau kita memilih dalam hal meminta bantuan, pasti kita akan memberikan ganti atau imbalan, teman-teman. Tapi bila mana kita dibantu dengan sendirinya, kita tidak terkena sanksi hukum atau tidak wajib untuk memberi gantinya, teman-teman. Seperti itu. Begitu halnya sesuatu yang gaib. Yang gaib dalam arti Allah itu maha gaib, yang wajib diyakini dan wajib kita percayai. Dan Allah menciptakan sesuatu hal yang gaib juga, yaitu iblis atau jin atau dan lain sebagainya. Bila mana kita meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada sesuatu yang dimana ada unsur gaibnya, pastilah kita akan terkena sanksi untuk membayar upah atau membayar gantinya, teman-teman, dengan cara apapun itu.
Akan tetapi bila mana kita tidak meminta bantuan kepada sesuatu hal yang gaib, tapi sesuatu hal yang gaib itu sendiri yang ingin membantu kita dalam wujud menguri-nguri budaya atau menghargai petilasan-petilasan beliau, atau dengan cara kita mengaji, atau dengan cara kita bertawasul, dan secara kita tidak tahu mereka atau beliau-beliau yang gaib itu membantu kita, maka kita tidak terkena sanksi atau tidak harus membayar ganti. Begitu teman-teman. Saya tidak bisa bicara dengan cara yang mudah dimengerti teman-teman. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini teman-teman bisa mengerti atau paham dalam saya menjelaskan teman-teman. Jadi intinya jangan pernah meminta bantuan kepada hal-hal yang gaib yang belum kita ketahui. Maka bila mana kita meminta bantuan kepada hal-hal yang gaib, maka sanksi atau unsur dalam hukum karma itu akan berbalik kepada kita sendiri untuk menebusnya teman-teman. Jadi lebih baik kita meminta kepada Tuhan, minta kepada Allah, dengan cara apapun Allah akan memberikan suatu jalan kepada kita, dan itu pun kita tidak akan terkena sanksi. Pastinya dengan cara berpikir positif dan melakukan hal yang positif, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang positif juga. Oke, salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.